dan tepuk tangan untuk kita semua. Malam ini luar biasa ya. Kita malam minggu biasanya winding down di rumah sama istri tercinta, nonton Netflix atau having a good day di restoran atau apa, tapi kalian mengambil kesempatan ini untuk menimba ilmu. Luar biasa. Ini yang ke-7 dan saya hadir mungkin lebih dari 5 ya. Hadir semua sebenarnya. Hadir semua ya, hadir semua, tapi tantangannya berbeda. Oke. Dan tantangan kali ini adalah tantangan tentang inflasi. Udah dibahas belum inflasi? Belum. Oh, belum dibahas ya. Yes, for you. Jadi yang ke-45 kita bicara mengenai pandemi. Habis itu kita bicara mengenai disrupsi digital. Sekarang kita menghadapi inflasi. Apa sih inflasi itu? Kemarin di rapat kabinet ditugaskan tiap-tiap menteri menjelaskan apa itu inflasi. Karena inflasi ini nggak kerasa, tapi secara disproportionate sangat tidak adil buat UKM-UKM yang ke bawah. Kenapa? Karena inflasi itu mungkin angkanya di angka besarnya inflasi itu sekitar 4,9. Ini kita berharap tidak akan naik lagi. Tapi kalau dilihat dibedah, angkanya itu untuk volatile food namanya, atau untuk harga yang bergejolak, khususnya untuk bahan makanan. Saya mau tanya yang bisnisnya kuliner, ada coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada nggak yang bisnisnya berhubungan dengan industri kuliner seperti shipment ke logistics? Ada juga di belakang 1, 2, 3. Ada nggak bisnis yang berkaitan dengan waktu yang ke-5 atau yang ke-6? Tuh banyak sekali yang kuliner. Ya. Ini yang paling kena. Kenapa? Karena 10% naiknya itu 9,79%. 10% secara tidak adil mereka akan kena lebih besar. Kenapa? Karena misalnya harga cabai naik dari 100 menjadi 110, pricingnya yang diberikan oleh industri yang besar yang mengumpulkan bahan itu yang diolah akan dinaikkan enggak 110. Tebak naiknya berapa? At least 150. Terus berjenjang itu. Yang 150 dinaikin lagi ke at least 200. Itu kalau 2 level. Kalau ada 2 middleman. Bayangkan kalau 3. Akhirnya sebagai industri yang paling kecil, inflasi yang 10% untuk volatile food nyampe ke merekanya berapa? 2 kali lipat atau 100%. Nah, ini berasa sekali. Nah, saya dulu waktu belum di kementerian bisa dengan mudahnya mengomentari ini. Karena sebagai pengusaha atau sebagai calon wakil presiden yang gagal, saya bebas mengkritik gitu. Tapi sekarang saya bagian dari pemerintahan, saya melihat bahwa ini harus transmisi informasinya harus benar. Nah, bagaimana menyikapi ini semua? Kita harus mampu untuk memastikan the best company survive inflationary pressure by handling their costs, being a cost leader. Nah, disinilah bedanya separate man from the boys. Yang membedakan pengusaha-pengusaha yang tangguh, CEO-CEO yang handal dengan CEO-CEO yang biasa-biasa aja. CEO-CEO yang dapat kenaikan usahanya itu karena ekonomi Indonesia bertumbuh. Beda. Saat ekonomi Indonesia mengalami tantangan seperti ini, inilah yang membedakan. Pertama, be a cost leader. Gimana caranya? Be frugal. Pengusaha-pengusaha yang sukses itu semuanya frugal. Semuanya menghemat. Beda antara pelit sama hemat. Bedanya pelit sama hemat. Orang pelit, begitu harga inflasi naik, cost naik, yang paling pertama dia potong apa? Gaji karyawan, pecat karyawan. Itu konsepnya adalah dia tidak strategis.
Tapi orang yang CEO yang hebat, dia akan invest justru di manusia di saat sekarang. Dia akan cari siapa yang bisa menghandle dengan lebih baik cost untuk perusahaannya. Di saat ini CEO-CEO yang hebat akan memastikan bahwa cost daripada perusahaannya itu dia kelola dengan baik. Be a cost leader. Jadi gimana caranya kita leader, karena revenue-nya ini ketaker, kita bisa kelola cost kita dengan lebih baik. Frugal. Jagonya frugal itu Warren Buffett. Warren Buffett ini kalau saya bilang salah satu yang menerapkan sistem frugal, cara mereka mengelola pendanaan di Berkshire Hathaway. Yang kedua frugal itu IKEA. Tapi kalau yang IKEA ini luar biasa frugal. Pendiri IKEA itu cost kalau yang nggak perlu dia pangkas banget. Warren Buffett hanya taruh investasi di mana investasi itu memiliki nilai tambah dan dia akan memotong cost apapun itu, termasuk cost-cost yang tidak terlalu signifikan terhadap peningkatan value daripada perusahaan. Jadi menghadapi inflationary ini adalah cost. Yang kedua, network. Disinilah saatnya kita memperluas network sehingga rantai pasok kita bukan 4L atau lo lagi, tapi buka networking dengan rantai pasok yang semakin bervariasi. Saya pengalaman banget bahwa konsep banyak yang bilang dengan pandemi globalization is dead dan lain sebagainya. Terbalik justru, bahwa dengan pandemi dulu yang dipikir dengan onshoring, semuanya dibuat di dalam negeri, berubah total. Tapi kemampuan untuk menyetok dalam waktu yang singkat melalui networking yang kuat yang bisa membedakan antara perusahaan yang survive atau tidak. Jadi yang kedua, networking. Buka lagi, lihat siapa yang bisa mensuplai, bukan hanya dengan harga yang kompetitif, tapi dari lamanya barang itu nyampe ke gudang kita atau ke perusahaan kita. Jadi bukan hanya harganya, tapi kapan nyampenya. Kalau harganya murah tapi nyampenya sebulan lagi ya percuma. Tapi reliable supplier itu penting banget. Jadi yang kedua, networking. Setelah cost leader, networking. Dan terakhir, yang ketiga, dan ini saya selalu bilang, kadang-kadang di tengah-tengah inflasi itu kita nggak nyadar, inflasi itu sorry to say, itu kayak kanker. Kita nggak nyadar itu ngerogotin perusahaan kita. Nah caranya gimana? Kalau kita untuk menghadapi, berarti selain cost leader, networking, menurut saya invest di dua hal, human capital dan technology. Karena dengan investasi di human capital dan technology, itu sama aja kita punya diagnosa dari perusahaan kita ada di titik mana. Pengalaman saya melewati beberapa krisis. Pertama di tahun 2000, setelah saya memulai investasi, salah satu krisis pertama adalah di pertengahan tahun 2000 itu ada Mexico crisis. Waktu itu ada liquidity squeeze, pasokan kredit terhambat. Tiga hal ini saya terapkan. Be a cost leader, networking kita perluas, investornya kita tambah, dan paling benar itu sebetulnya saat kita tidak perlu duit, itu kita perkuat. Kan banyak yang perusahaan-perusahaan itu bilang, nggak perlu duit, belum terlalu mendesak. Justru saat-saat sekarang ini yang diperlukan, karena 2023 ketidakpastian, 2024 gelap. Sektor industri ini akan mengalami VUCA. V-nya for volatility, bergejolak sekali. U-nya uncertainty. C-nya apa? Complexity. Jadi udah bukan hanya bergejolak, ketidakpastiannya uncertainties. C-nya permasalahannya itu kompleks. Biasanya permasalahannya cuma kurang cash flow. Sekarang kurang cash flow, foreign exchange-nya bergejolak dari 14.500 mungkin jadi 15.200. Sudah gitu kredit yang biasanya didapat bunganya naik. Nah ini complexity. Dan A-nya ambiguity. Ini yang paling sulit nih buat CEO.
Karena CEO biasanya kan matematik cara berpikirnya kan, nggak diajarin untuk berpikir lebih bukan hitam putih gitu loh, tapi lebih ambigu, itu lebih kebijakan yang nimble, yang bisa kiri kanan cepet gitu, kiri kanan agak abu-abu gitu, ambigu, tapi perusahaan itu jadi fleksibel. Nah, 3 hal ini yang ingin saya sampaikan kepada CEO Mastermind 7. Kalau dari lihat wajah-wajahnya nih memancarkan optimisme, amin. Dan ini sebetulnya saya pengen lakukan quick poll, survei kecil-kecilan yang omsetnya sekitar, kan waktu itu saya sama Bang Helmi kita establish ada perusahaan yang sudah memiliki profit yang waktu itu kalau nggak salah ada yang 3 miliar gitu, 3-5 miliar ya. Yang setahun profitnya sales ya. Oke, kita pakai sales sekarang ya. Karena saya ini old school nih. Saya old school banget. Cara ngitung valuasi buat saya itu tetap aja cash flow, profit. Jadi hitungnya itu earnings before interest, tax, depreciation dan amortization. Ini banyak orang accounting. Ini stan nih kali ya, lulusan stan. Jadi sebetulnya nilai perusahaan itu paling gampang dihitung dari cash flow. Itu kan cash flow, cash in kurang cash out, itu dia earnings before interest, tax, depreciation and amortization, atau disebut sebagai EBITDA. EBITDA ini adalah sebetulnya itu adalah cash flow kurang cash in kurang cash out, itulah angkanya. Zaman saya kira-kira waktu itu nilai perusahaan itu 6 to 8 times, 6 sampai 8 kali. Nah, karena kalau profit itu bisa dipijit-pijit, bisa dimassage, bisa dinaikin, bisa diturunin, bisa tergantung, bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Tapi kalau cash in kurang cash out itu sangat sulit, karena itu kan yang ada di bank account kita. Nah, saya mau tanya di sini, yang cash in kurang cash out setahunnya itu 1 miliar, coba angkat tangan. Ada nggak? Yang profitnya Yang 1 miliar ke atas per tahun? Per tahun banyak mestinya ya. Banyak. Malu-malu. Satu. Oke. Yang di atas 2 miliar per tahun? Ada 3, 4, banyak juga. Yang di atas 5 miliar per tahun ada nggak? Lumayan. Jadi gini, dengan old school cara saya menghitung valuasi 6 sampai 8, berarti kalau cash in kurang cash outnya itu 5M, berarti your company valuationnya berapa? Antara 30 sampai 40 miliar, roughly. Jadi di sini sebetulnya yang $1 million companies itu udah banyak. Karena tadi yang angkat lebih dari 20. Bayangin kalau mereka bisa melewati inflasi ini, meningkatkan valuation-nya dari 30 ke 40 ke 300 sampai 400 miliar. Ini inflection point-nya cepat sekali, karena biasanya terjadi saat inflationary period. Jadi saat inflationary period itu, yang seperti saya bilang, the winners sama the losers itu terpisahkan secara otomatis. Yang jago-jago naik 10 kali lipat biasanya, karena yang kecil-kecil tumbang, dia ngambil pangsa pasarnya. Nah, saya berharap 150-an yang ada di sini akan semuanya jadi winners. Siap semua? Oh, saya disiapin talking points tapi nggak dibaca karena pengen natural nyampein yang saya alami. Dan kedua, saya ada beberapa good news. Thank you kepada tim CEO Mastermind. Tahun lalu atau tahun waktu awal saya bertugas, saya kesulitan untuk memasarkan 5 destinasi super prioritas. Masih ingat? Pasti Narapati masih ingat. Yang lain membantu waktu itu. Saya ingin laporkan berkat upaya kita bersama, Indonesia peringkat
di pariwisata dunia naik 12 poin dalam setahun. Untuk pertama kalinya kita melewati Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Yes. Belum pernah kejadian. Thanks to you guys. Kenapa? Diukur dari dua hal yang paling banyak menopang. Pertama adalah keseriusan pemerintah prioritizing kebijakan pariwisata. Yang kedua, inklusivitas. Berarti konsep kita di awal dengan Bos Wowi ini, Bosman, bahwa micro influencer ini sekarang mereka menjadi inklusif. Mereka dulu eksklusif, gak diajak, sekarang mereka dirangkul. Hampir semua, kan kita punya big data analytics. Begitu ada sedikit yang menonjol dan terpotret, kita ajak rangkul sebagai bagian daripada grup influencers Wonderful Indonesia. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan. Another good news, selain daripada kita akan jadi tuan rumah World Tourism Day dan G20, kita balik lagi naik peringkat di Global Muslim Travel Index. Kita tadinya terlempar dari 3 besar, tahun ini kita kembali ke posisi 2 di dunia. Cuman kalah sama bukan sama Malaysia. Iya. Mereka angkanya 74, kita 70, terpaut 4 poin. So, karena tahun lalu udah dibantu sama teman-teman, sekarang saya kasih tugas kepada Bosman. 2025 target kita, skor kita di Mastercard Crescent Rating angkanya naik dari 70 ke 75 sehingga kita bisa nomor 1 dunia. Amin. Amin. Gimana caranya? Gampang. Seperti yang kita lakukan kemarin waktu naikkan indeks untuk pariwisata dunia. Tapi ini spesifik berkaitan dengan Muslim travelers yang kekuatan spendingnya tuh trillion of dollars tapi nggak di-tap sama Indonesia. Kita ini masih asik fokus kepada conventional things. Kita di pemerintahan sekarang lagi ubah cara berpikir. Pak Hengki Manurung ini sudah akan berdiri, saya mau perkenalkan, ini Deputi Bidang Industri dan Investasi Horas, dan Ibu Titi Lestari, ini Direktur Standarisasi Kompetensi. Mereka sekarang harus behave like startup. Jadi mereka punya beberapa rules yang saya sebut sebagai 24 hours rule. Any kind of communications yang masuk ke dalam inbox mereka, mau WhatsApp, email, teks, atau apapun juga, mesti direspon dalam waktu 24 jam. Ini jadi cara kita mentransformasi agar institusi pemerintah itu yang biasanya terkenal cepat atau lambat? Lambat. Pemerintah lambat atau lambat banget? Lambat. Ini kita ubah. Dan 24-hour rule ini mudah-mudahan bisa membantu tugas kita sebagai pelayan publik. Karena publik maunya lambat atau cepat? Cepat. Sementara pemerintah cepat atau lambat? Kan nggak nyambung. Ini Pak Hengki bisa dengar sendiri, saya nggak ngarang-ngarang Pak. Karena saya dari dunia usaha, saya tahu. Itu persepsi kita. Dengan 24-hour rule saya berharap semua yang masuk ke inbox kita, terutama yang serius-serius ya, saya ngukur seriusnya dengan mau nggak dia ngirim email. Kalau WhatsApp kan bisa dikirim ke 30-40 orang, kita nggak tahu. Tapi kalau email terus ada namanya udah bener, dia kasih attachmentnya juga bener, redaksinya juga bener, dia berarti they really are serious to partner with the government. Nah, selain daripada 24-hour rules, biasanya pemerintah itu ringkes atau bertele-tele? Ringkes atau bertele-tele? Bertele-tele. Bu Titi dengar sendiri. Sementara kita pengusaha, maunya bertele-tele atau ringkes? Ringkes, sederhana. Jadi selain 24-hour rule, nah ini kalian bisa terapkan di usaha kalian masing-masing. Saya dulu di Saratoga memiliki one page rule. All form of communications mesti sederhana, 1 lembar, nggak boleh lebih. Jadi kalau memo 1 lembar, kalau email dihitung aja katanya. Pertama adalah background, analysis,
recommendation. 3 aja. Jadi saya waktu pertama kali masuk dapat telahan itu buset deh, bisa 3-4 lembar. Sementara waktu kita kan sangat terbatas. Nah sekarang mereka ditugasin kalau kasih telahan 1 lembar, background, analysis, and recommendations. Dan recommendationnya jangan ngambang gitu. Ini rekomendasinya maksimum 2 atau 3. Silakan pilih. Kalian juga bisa terapkan kepada organisasi kalian. Karena organisasi yang akan menang juga dalam this inflationary period adalah yang gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi online. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sukses untuk kalian. Kalian pasti akan merasakan manfaatnya malam minggu bersama-sama di sini. Biasanya malam minggu enak-enakan. Kali ini malam minggu mesti mengerinyitkan dahi dan nyatet kiri kanan. Tapi saya percaya ini materinya bermanfaat banget. Mudah-mudahan. Insya Allah. Masih bisa terima pertanyaan? Boleh? Usaha saya developer sama kuliner. Yang kata Pak Menteri tadi cukup berdampak lumayan di tahun ini. Tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah banyak sekali investor-investor yang cukup nakal nih Pak Menteri. Saya pengen nanya aja. Misalnya saya punya perusahaan yang asetnya cuma 1 juta misalnya nih, asetnya 1 juta. Tapi si investor ini masuk dengan angka 10 juta. Walaupun kita evaluasi dengan valuasi atau EBITDA atau revenue 1-2 tahun, 3 tahun ke depan, rasanya cukup berat mengangkat persentasi daripada kepemilikan kita yang sekarang gitu. Kemungkinan persentasi dari kepemilikan kita tinggal mungkin 10 atau 20%. Sehingga ketika si investor baru ini masuk, dia bisa menjadi mayoritas dan melakukan suatu kebijakan-kebijakan yang under control daripada kita sendiri. Sehingga nasib kita yang tadi punya aset 2 juta itu kemungkinan akan hilang dengan kebijakan-kebijakan yang kita tidak bisa lawan karena mereka mayoritas. Itu saya minta saran dari Pak Menteri bagaimana mencari investor yang kira-kira memang benar-benar niat untuk membantu kita usaha-usaha kecil seperti ini. Yang pertama Pak Menteri. Yang kedua, saya adalah favorit Pak Menteri, memfavoritkan Pak Menteri dari dulu. Ketika Pak Menteri jadi calon wakil presiden 212 Pak Menteri, saya nginep-nginep di Senayan. Saya yakin Pak Menteri bukan kapasitasnya bukan cuma untuk jadi menteri, kapasitasnya pasti lebih besar lagi. Amin. Amin. Cukup ya? Ya, saya titip satu pertanyaan Pak Menteri. Ketika investor masuk ke dalam Indonesia, mohon tidak mayoritas saham. Terjadi di beberapa BUMN kita yang investor masuk joint operation dengan BUMN kita, mereka mayoritas, BUMN kita hilang marwah sama sekali. Kalau bisa, kalaupun BUMN kita tidak sanggup untuk menyaing modal untuk bisa mayoritas, masih ada bosmen, masih ada beberapa triliuner kita yang bisa masuk ke dalam situ sehingga Indonesia bisa di atas 50% mayoritas. Terima kasih. Terima kasih. Saya pernah ngalamin dan ternyata memang due diligence itu penting banget. Ya. Due diligence, baik financial due diligence, legal due diligence, uji tuntas namanya. Dan proses ini kadang-kadang kalau udah ada investor itu kita nggak, karena kita pengen duitnya, kita kadang-kadang ngambil jalan pintas gitu. Due diligence tidak dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan penuh kalau boleh dibilang keseriusan. Jadi banyak yang mengakuisisi dengan mendorong asetnya divaluasi, misalnya biasanya angkanya mungkin 1 juta, divaluasi 10 juta ya, jadi akhirnya dia mayoritas. Nah, cara menghindarinya adalah melakukan proses uji tuntas due diligence yang betul-betul detail, betul-betul serius, jangan ada potong kompas. Nah, saya
memang kadang-kadang saya bisa bedain gitu ya. Dulu kalau investor masuk yang awalnya gampang, biasanya ujungnya trouble, susah. Saya selalu ngelihat investor itu yang serius, yang negosiasinya kenceng dan ya lebih jelimet gitu. Tapi begitu sudah deal, apa yang kita tanda tangan itu langsung masuk laci, nggak pernah dibuka lagi. Pengalaman saya, bukan saya mengeneralisir, tapi pengalaman saya sama investor Jepang seperti itu. Awalnya, waduh, repot ngitung sampai detail banget. Tapi begitu kita sudah tanda tangan, nggak pernah tuh dilihat perjanjiannya. Udah kesepakatan aja, sudah bermitra, jalan. Tapi yang gampang perjanjiannya cuma tipis gitu, ujungnya ribet dan akhirnya berantem. Nah, ini pengalaman buat kita semua, apalagi kalian akan menjadi lokomotif ekonomi kita, amin. Lakukanlah proses itu dengan penuh kehati-hatian, jangan gak enakan gitu. Menurut saya kalau due diligence ya betul-betul due diligence, tunjuk firma hukum, tunjuk firma accounting yang benar gitu. Dan gak usah big four. Kita juga banyak anak-anak akuntansi kita yang hebat-hebat yang bisa ngitung, bisa melakukan pengecekan lapangan. Dan yang paling penting banget guys, kan tuh ada 3 due diligence yang paling basic yang harus dilakukan kalau mau melakukan merger atau akuisisi. 1, legal. 2, financial. 3 ini yang suka dilupain. Karena kita anggap kita udah tahu perusahaannya. Operational sama technical due diligence. Kadang-kadang kita, udahlah kita tahu bisnisnya, udah lihat aja angka-angkanya aja. Kita lihat aspek hukumnya. Ternyata operational technical ini yang jadi batu sandungan. Banyak akuisisi dan investasi saya yang jebol gara-gara operational sama technical. Saya cerita, kalau nggak salah saya pernah cerita di Mastermind 3 CEO yang ketiga atau yang keempat. Dulu saya pernah bermitra di suatu usaha sama salah satu perusahaan terbaik dunia untuk masuk ke Indonesia. Secara feeling, dia kan udah di dunia udah paling terbaik, gak usah lah kita repot-repot. Nah, perjanjiannya sama yang kayak tadi. Dia mayoritas, bukan hanya mayoritas, keputusan-keputusan itu semua mereka yang tentukan gitu. Awalnya saya pikir, ya dia kan perusahaan besar, dia pasti tahu lah. Ya nggak apa-apa lah, kita jaga dari segi lokalnya aja. Nggak nyampe 2 tahun perusahaannya tutup tuh. Lebih dari total mungkin 5T habis investasi itu. Dan ternyata perusahaan-perusahaan yang besar yang kita agung-agungkan itu begitu di Indonesia belum tentu bertekuk lutut juga. Nah, disitulah saya mengubah cara berpikir. Udah, kalau misalnya kita mau bermitra, kalau misalnya dia mau, bukan kita yang menguasai, Indonesia yang mendikte, karena banyak investor-investor luar takut kalau Indonesia ini kadang-kadang suka ceritanya kan horor-horor gitu. Saya bilang bertiga lah. Saya ajak investor financial lainnya, pemegang 10-15%. Kita nggak ada yang mayoritas, sama-sama minoritas, tapi namanya super minorities. Jadi dua-duanya setiap keputusan itu duduk bersama, nggak diputusin sendiri. Karena ada 15-20% masih investor yang sifatnya investor ketiga atau investor keuangan. Mudah-mudahan ke depan kita doakan agar BUMN kita lebih bagus. Nanti saya sampaikan ke temennya Bro Helmi nih. Ada satu lagi Mas Menteri yang lagi tugas di BUMN. Senang banget dengan revenue stream. Jadi ada salah satu perusahaan kita, bill payment itu kita pecah sampai 5 bisnis dengan revenue stream dengan omset per tahun itu 1 T gitu. Kita menaikkan dari awalnya sekitaran 300 M menjadi 1 T dengan waktu 2 tahunan gitu. Nah, pertanyaan saya, Saratoga ini kan sebagai investor dan juga sebagai scale up bisnis ya. Yang saya dengar beberapa bisnis juga yang jatuh bahkan dibantu scale up oleh Saratoga. Nah, pertanyaan saya, apakah Bang Sandi memakai teknik revenue stream atau gimana?
Makasih. Dulu waktu saya masih ada di Saratoga, kita banyak melakukan turnaround. Karena turnaround investment itu mungkin dari skala tingkat kesulitannya itu yang paling susah. Karena turnaround itu ibaratnya pisau lagi jatuh, itu kita nangkepnya di mana? Pasti kan luka tangan. Nah ini perlu art, perlu teknik, perlu seninya bagaimana membalikkan itu. Nah, saya revenue streams itu yang disebut sebagai top line management. Jadi ngelihat revenue streams itu penting. Tapi yang tadi yang saya bilang posisi pertama adalah how you manage your cost. Kebetulan bisnisnya rekan kita ini adalah bisnis yang paling dibutuhkan di Indonesia sekarang. Salah satunya ada 3 yang dibutuhkan dalam revolusi teknologi digital yang saya sampaikan di seri sebelumnya dari CEO Mastermind, yaitu 3 kalau yang masih ingat teman-teman. Pertama adalah cyber security. Kita ini minim banget investasinya di cyber security dan pemain yang bergerak di cyber security itu sangat-sangat sedikit. Sementara cyber threat makin besar. Nah, yang kedua, kita kurang di bidang sudah mulai meningkat sekarang fintech. Karena kenapa? Sampai per hari ini saya mau tanya nih, sebagai UMKM, dapetin pembiayaan gampang atau susah? Nah, yang tegas aja, gampang atau susah? Susah. Kenapa? Karena perbankan dan non perbankan, datanya yang saya miliki, 77% dari UMKM kita belum tersentuh pembiayaan formal. Akhirnya pinjemnya dari yang tetangga, pinjam dari pinjol. Nah, fintech yang benar, yang bukan abal-abal ini yang diperlukan. Dan yang ketiga tadi adalah payment, bills dan lain sebagainya. Kemarin Google bikin perubahan payment system, wah, gempa bumi di sektor kita karena banyak yang menggantungkan payment sistemnya melalui Google Billing. Padahal kita punya yang lokal, B1T. Tapi Google mungkin menangani ratusan T atau lebih dari 1000 T. Nah, ini yang menurut saya teman-teman mesti dalami, bahwa revenue stream itu penting dan harus dijaga pertumbuhannya. Karena revenue stream itu nggak boleh stagnan, harus ada pertumbuhan. Berarti kita scale up. Dan kalau dari Saratoga sendiri, setelah saya pergi, pinter banget nih new management nih. Dia nggak lagi melakukan turnaround management karena dia nggak lihat ada orang yang passionate seperti saya gitu. Ini yang muda-muda nih sekarang udah bilang, udahlah kita fokus di apa yang Bang Sandi bangun. Mereka melakukan sih investasi sedikit-sedikit, tapi core investasinya ini nggak bergerak dari yang dulu saya invest hampir 20 tahun yang lalu. Dan tahun ini keputusan dari anak-anak muda ini ternyata tepat, bahwa net asset value kita naik hampir 3 kali lipat di situasi pandemi. Berarti konsep daripada value investment yang kita ciptakan dulu itu memberikan nilai tambah yang luar biasa. Jadi Anda ada di sektor yang sangat tepat, kembangkan usaha Anda, dan jangan lupa Elon Musk dulu salah satu bisnis pertamanya juga billing kan, PayPal. Jadi Indonesia harus punya billing system sendiri, harus punya payment system sendiri. Kenapa? Kalau nggak kita akan bergantung dengan payment system dari luar negeri. Padahal marketnya di sini di Indonesia. Jadi kita harus punya kemampuan. Jangan sampai nanti kita pokoknya harus kayak Rusia lah. Rusia ini hebat banget. Tekan kiri kanan, dia tambah kuat. Mau tahu nggak? Ini kan Bosman udah berkali-kali membahas perang Rusia Ukraina. Why the war itu tidak akan berhenti dalam waktu singkat. Kira-kira kenapa? Kenapa perang Rusia dan Ukraina ini akan cukup lama? Ada yang tahu? Because it's profitable. Rusia setiap harinya dengan harga minyak yang naik dan dia menjual sekarang di bawah harga pasar, untungnya $6 miliar per hari. Cost of war kira-kira berapa? Ini orang pinter banget nih bosnya. $1 billion. Jadi Rusia profit setiap hari berapa? $5 billion. Putin sebelum war ini
approval ratingnya 48 to 52%. Setelah perang, tebak berapa approval rating? Berapa surveinya dia? Kira-kira 83%. Dia jauh lebih populer, dia jauh lebih dihormati karena perang ini. Perang ini membangkitkan rasa nasionalisme orang Rusia. Nah, kita harus pinter. Indonesia ini harus pinter. Perang juga? Oh bukan. Gue baru ketemu Prabowo, bro. Dia nggak setuju perang karena dia tahu mungkin pelurunya kurang. Itu alasannya. Kalau cukup, lain Kalau cukup berbeda. mungkin beda. Dia tahu nih, aduh berat. Tapi Rusia kan nawarin ke kita, mau nggak? India udah ngambil nih minyak kita nih. Harganya 30% lebih murah dari harga pasar internasional. Kalau buat teman-teman CEO Mastermind ambil nggak? Ambil nggak? Pak Jokowi mikirnya sama, ambil. Dan mudah-mudahan, wah ada yang nggak setuju karena takut. Wah nanti gimana di embargo sama Amerika? Ya biarin aja lah. Kalau kita di embargo, paling kita nggak bisa makan McDonald's kan? Makan Baba Raffi lah. Paling itu. Jadi teman-teman mesti melihat hal yang memang kompleks. Tadi saya bilang volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Dan kadang-kadang apa yang kita lihat itu sangat berbeda dari perspektif mungkin geopolitik, mungkin dari segi macroeconomics. Jadi memang big challenge nih. Kita G20 nanti nih sangat menarik karena Putin udah bilang, gue datang ke Bali. Sekarang Amerika bingung, gue datang nggak ya? Kalau nggak datang Indonesia tambah. Yang penting yang udah confirm 2. Putin udah confirm datang, Xi Jinping akan datang, Erdogan akan datang. Bosman datang nggak? Kalau Bosman datang kita buatin ininya nanti, forumnya buat Bosman. Tapi ini memang tantangannya karena Barat ini kan ya mau bagaimanapun juga mereka kontrol teknologi payment. Setiap pengiriman US dollar harus lewat New York. Kenapa kita takut nggak ngambil minyak Rusia? Karena kita takut Swift-nya dimatiin. Swift dimatiin kita nggak ngirim US dollar. Kata Rusia nggak usah takut, bayar pakai rubel aja, convert rupiah ke rubel gitu. Nah ini yang teman-teman di sektor keuangan lagi hitung-hitung. Kalau saya savingnya bisa sampai 50-60 T, 50 sampai 70 T dari pembelian minyak kita. Sementara kita bayar subsidi, ini luar biasa Indonesia. 502 T kita bakar aja gitu. Padahal kalau dikasih ke sektor ekonomi luar biasa. 500 T kita subsidi yang nggak perlu disubsidi sebetulnya. Mobil, itu kan dia kalau punya mobil ngapain disubsidi? Kalau orang yang betul-betul membutuhkan subsidi ya kita bantu, yang betul-betul prasejahtera kita bantu. Tapi yang punya mobil kita kasih duit. Dan akhirnya yang besar ya, yang besar makin, ini subsidi yang besar makin, sementara yang miskin makin. Jadi tough decision, apalagi mau masuk ke situasi VUCA seperti ini. Bisnis saya itu skincare, konsepnya itu vegan. Nah, Oh, cocok untuk Bosman. Pantesan Bosman glowing. yang mau saya tanyakan ya kan tadi ada dibahas tuh pariwisata halal gitu-gitu. Nah, kemarin saya lihat-lihat data, sepertinya Indonesia itu dalam segi vegan itu mengalami pertumbuhan cukup bagus. Nah, kalau dari kacamata Bang Sandi yang berada di pariwisata itu kelihatannya ke depannya akan seperti apa? Terus dari sisi program pemerintah untuk vegan itu bagaimana? Nah, karena nanti harapannya kan dari saya akan ada gambaran bahwa ke depannya akan lebih baik lagi atau bagaimana. Dan yang lainnya juga saya tahun lalu kalau nggak salah itu mengucapkan terima kasih karena Kemenparekraf pada itu ya program dana hibah 50 juta. Nah waktu itu alhamdulillah saya termasuk yang beruntung, jadi saya terima kasih banyak buat Kemenparekraf. Terima kasih. Tadi saya cerita mengenai 3 di dalam digital spektrum yang perlu kalian tambah investasinya, yaitu 1 adalah tadi payment,
kedua cyber security, ketiga fintech. Nah, kalau di spektrum ekonomi secara umum, secara luas, ada 3 yang kita sebut sebagai unstoppable global trend. Jadi ini tidak terhentikan, akan terjadi juga gitu. Mau kita mau gimana pun juga ini, karena bola saljunya udah terlalu besar. Ini nggak akan terhentikan paling tidak 5, 10, 15 tahun ke depan. Apa itu? Pertama adalah bisnis berkaitan dengan digitalisasi. Ini life is digital. Kalau kita belajar dari lesson learned post pandemic, pertama life is digital. Jadi your bisnis kalian kalau nggak ada aspek digitalisasinya, cepat lakukan transformasi digital. Karena kalau nggak akan bisa optimal. Yang kedua adalah sustainability. Ini juga unstoppable trend. Aspek bisnis kita semuanya harus memiliki keberlanjutan lingkungan. Bagaimana kita mengelola air, bagaimana kita menggunakan energi baru terbarukan, bagaimana kita mengelola limbah. Ini karena nanti akan diukur. Namanya ESG, Environmental Social Governance. Ini saya mulai di tahun 2005, waktu saat itu orang di grup saya bilang, apaan ini ESG? Saya bilang, percaya deh, 15 tahun ke depan perusahaan kita nggak akan bisa disentuh kalau kita tidak adopt yang namanya environmental social governance. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, thanks to pandemic, gara-gara pandemi, isu kesehatan ini akan menjadi unstoppable trend. Semua bisnis pasti akan dilihat dari bagaimana aspek kesehatannya. Bisnis vegan ini luar biasa menurut saya. Teknologinya berkembang. Sekarang bukan hanya kosmetik, bukan hanya kecantikan, tapi steak sapi itu udah bisa dibuat dari plant based. Jadi protein itu udah plant based, udah nggak bisa kebeda lagi rasanya. Nah itu maju sekali teknologi di bidang vegan atau plant based. Apalagi kecantikan. Dan kalau kecantikannya nggak pakai chemical, orang masih suka. Dan sekarang kecantikan bukan hanya perempuan ya, bener nggak? Laki-laki udah banyak pakai skincare semua. Saya hitung produk yang saya pakai setiap hari itu 7 produk. Sabun udah pasti kan, shampoo, conditioner, sikat gigi, yang siwak, yang ini kan pinter-pinter yang jualan sekarang. Sandi ini suka halal products, ditawarin siwak, ditawarin daun sirih dan macam-macam gitu. Terus apa? Deodoran, minyak wangi, itu udah 6. Belum? Krim yang pagi beda sama yang siang. Malam lagi. Wadah nih, gara-gara wadah nih ngirimkan tuh kaf tuh. Dan lah bro, promosiin. Akhirnya kepake terus sampai sekarang. Itu laki-laki, gimana kalau perempuan? Rata-rata perempuan, siapa yang ikut ke Jakarta X Beauty kemarin? Ada nggak? Oh di belakang tuh. Perempuan. Itu perempuan 49 produk. 49 produk. I kid you not. Saya nggak bercanda. Itu research. Makanya bisnis kecantikan ini akan, apalagi yang konsepnya non chemical, plant based dan lain sebagainya. Jadi sukses bisnisnya. Pemerintah pasti akan mendorong. Kita mendorong bangga buatan Indonesia. Jadi ini udahlah, you say it, saya afirmatif, saya berpihak kepada produk-produk dalam negeri, termasuk produk kecantikan yang baru 20%, 80% masih imported, masih foreign brands. Jadi kalian harus bangun kekuatan di situ. Udah ada yang gede-gede kayak Wardah, kayak berapa nama lain, tapi masih kurang, masih harus ditambah. Terima kasih kesempatannya, sampai jumpa di nomor 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.